Halo Koko Cici dan teman-teman semuanya. Di video kali ini aku ingin share pengajaran yang aku dapat dari buku Perjanjiannya. Di sini aku akan share dari analogi burung dan sangkar. Di sini ada dua analogi. Yang pertama bercerita tentang burung yang sudah lama dan nyaman bertumbuh di dalam sangkar. Lalu tiba-tiba ada tangan yang mengambil sebatang kayu yang terdapat di dalam sangkar burung tersebut. Pada saat itu pula, burung yang ada dalam sangkar tersebut berusaha kabur dan akhirnya berhasil keluar dari sangkar tersebut. Di sini aku diajarkan bahwa setiap dari kita saat mengikut Tuhan, kita akan diuji tentang keinginan jiwa kita. Nah, sebatang kayu ini perumpamaan dari keinginan jiwa kita. Dan saat kita mengikut Tuhan, perlu yang namanya keinginan jiwa ini dicabut dari hidup kita. Nah, tangan yang mengambil sebatang kayu itu diumpamakan sebagai tangan Tuhan yang ingin mengambil keinginan jiwa dari setiap hidup kita. Kenapa keinginan jiwa ini perlu diambil dari setiap hidup kita? Kenapa kita nggak bisa ikut Tuhan dengan keinginan jiwa kita? Karena dengan mengikut Tuhan tapi ada keinginan jiwa, maka ujungnya adalah keinginan jiwa ini bisa menghambat kita. Mungkin keinginan jiwa kita adalah yang namanya punya pasangan, mungkin keinginan jiwa ini adalah kaya. Nah, pada saat kita mendapatkannya, bisa saja kita meninggalkan Tuhan, karena kita sudah dapat apa yang kita mau, dan bisa aja karena kita tidak membuang keinginan jiwa tersebut, kita akhirnya malah mementingkan keinginan jiwa itu daripada hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini melambangkan bagaimana Tuhan bekerja di Overcomer. Jadi yang dibersihkan dan diambil sama Tuhan dari hidup kita ini bukan supaya kita nggak bisa bertumbuh, tapi tujuannya adalah supaya kita bisa berjalan semakin jauh bersama Tuhan, dan supaya yang namanya kita murni, tidak ada keinginan lain, tidak ada agenda lain, hanya murni ingin mengikut Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan di Overcomer itu juga berbicara tentang bagaimana Tuhan mengambil setiap keinginan jiwa dari daging kita, dari hidup kita, supaya kita bisa fokus kepada tujuannya Tuhan. Nah, di sini analogi kedua tentang burung dan sangkar itu berbicara mengenai seekor burung yang berusaha keluar dari sangkarnya, dan sangkarnya ini terbuat dari benang tipis berwarna putih bening. Burung itu tidak melihat benang tersebut dan terus berusaha keluar. Di sini aku belajar bahwa kita untuk bisa bertumbuh di Overcomer, kita ada orang-orang pilihannya Tuhan, dan untuk kita bisa yang namanya dipilih Tuhan, kita harus mengalami proses didikan. Benang tersebut melambangkan setiap proses didikan yang asal dari Tuhan. Supaya apa? Supaya di depan Tuhan siapkan orang-orang yang terbaik di Overcomer. Kalau burung itu tidak bisa menerima, tidak bisa yang namanya bertahan dalam sangkar tersebut dan keluar, artinya itu bukan bagian dari Overcomer. Aku juga belajar di sini bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan yang namanya mengandalkan diri sendiri. Kita harus belajar tentang mengandalkan Tuhan dan juga punya tali kesamaan seperti gembala kita, Pastor Barry. Jadi saat kita mengikut Tuhan, kita udah nggak bisa lagi dan nggak perlu yang namanya ngandelin diri sendiri, tapi kita punya yang namanya Tuhan, kita punya teladan yang nyata di depan mata yaitu Pastor Barry. Kita bisa mengikuti teladan, kita bisa yang namanya menyelesaikan masalah dengan mengandalkan Tuhan. Aku belajar bahwa didikan itu ujungnya adalah kita menjadi orang-orang terbaik pilihan Tuhan yang membawa revival dan juga menjadi bagian dari gereja penggenap. Kalau kita nggak nerima yang namanya didikan, pasti kita bakalan jadi hamba Tuhan yang sembarangan. Kita akan ujungnya adalah kita mati di tengah jalan. Aku belajar dari analogi pertama dan analogi kedua seberapa pentingnya Tuhan mengubahkan Overcomer. Tuhan mengubahkan setiap yang di dalam. Melalui didikan, melalui pengajaran, melalui penghambaan, kita diajarkan buat yang namanya bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita dibentuk sesuai dengan apa yang indah di mata Tuhan. Kita juga yang namanya diambil keinginan jiwanya, supaya ujungnya adalah setan tidak pakai keinginan jiwa kita lalu untuk menghancurkan hidup kita sendiri, dan juga buat yang namanya menghancurkan hidup orang lain. Jadi gembala saya juga mengajarkan mengenai tali jiwa. Kalau yang namanya Tuhan gak ambil setiap
tali jiwa yang ada dalam diri kita. Ujungnya apa? Kita bisa saja dipakai oleh setan saat kita sedang merasa letih, saat kita merasa error dan tidak baik-baik saja. Ujungnya adalah kita menghancurkan hidup kita sendiri, dan kita juga bisa menjadi sengat bagi orang lain. Itu dia yang aku pelajari dari buku Perjanjiannya. Terima kasih.